Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tidak lupa, mari sama-sama kita ucapkan puja dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Apa salah satunya? Yaitu Allah telah memilih kita sebagai seorang hamba yang bisa berjumpa dengan Ramadan 1442 Hijriah. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak sempat berjumpa dengan Ramadan 1442 Hijriah. Mungkin ada saudara kita yang sudah mendahului kita, bahkan ada saudara kita yang tertidur di rumah sakit sehingga mereka tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan. Tetapi kita masih diberikan kesempatan kepada Allah untuk berjumpa di Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga nikmat ini bisa kita maksimalkan. Semoga nantinya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tidak lupa juga salawat bertampilkan salam, berdaunkan iman, serta berbuahkan Islam. Mari sama-sama tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Pertanyaannya, kalau Allah berselawat kepada Nabi, Allah zat yang maha mulia, Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha tinggi, masih mau berselawat kepada Nabi. Alangkah sombongnya diri ini jika kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati guru-guru saya, orang tua saya, serta sahabat-sahabat sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi yang barokah ini, saya akan membahas tema yang berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan pada bulan suci Ramadan. Apa yang membuat saya mengangkat tema yang seperti ini? Karena banyak yang kita lihat orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak paham apa keutamaan dan keistimewaannya. Sehingga banyak kita lihat ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka di dalam hatinya biasa-biasa saja, tidak ada rasa kegembiraan. Yang dipikirkannya apa? Oh, bentar lagi punggahan masa apa? Yang dipikirkannya punggahan. Oh, sebulan lagi THR keluar. Yang dipikirkannya apa? Hanya dunia dan dunia. Tidak ada di pikirannya tentang masalah akhirat. Padahal kalau orang yang paham tentang keutamaan dan istimewa bulan suci Ramadan, mereka bergembira, mereka bersenang. Bahkan jauh sebelum Ramadan datang, mereka menanti-nanti bulan suci Ramadan. Bahkan 2 bulan mau masuknya datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Akhirnya Allah kabulkan. Kita bisa berjumpa di bulan Ramadan ini. Mereka merasa bergembira, mereka senang karena berjumpa dengan satu bulan yang dimana bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bulan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim karena kemuliaan, karena keagungan, karena keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan.
Lalu berkaitan dengan materi kita tentang masalah keistimewaan. Apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Kata Ramadan yang berarti panas. Apa makna panas ini? Kita artikan seperti ini. Misalnya kita membongkar atau menggali sebuah tanah. Di dalam tanah tadi ada sebuah besi yang penuh dengan karat. Karena saking lama di dalam tanah penuh dengan karatan. Lalu kita ambil besi tadi, kita ambil, lalu kita masukkan di dalam seperti api yang untuk buat besi itu, api yang membara itu tadi, yang untuk membakar. Kita masukkan besi itu tadi sampai besi itu memerah besi itu, lalu kita pukulkan besi itu tadi. Maka besi yang tadinya berkarat, besi yang tadinya penuh dengan karatan, tetapi ketika kita bakar atau kita panaskan, lalu kita pukulkan, maka rontoklah karatan itu tadi. Begitulah sekira-kira yang kita ini, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh dengan karat, mata ini penuh dengan karat. Karena kita sering melihat-lihat yang haram, pikiran ini penuh dengan karatan karena kita berpikir, menghayal, menghalusinasi sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini berkarat karena apa? Melakukan ghibah, mencaci maki, mencela orang lain, menyakitkan orang lain. Lalu telinga kita gunakan untuk mendengar yang haram, mendengarkan musik-musik yang membawa kita kepada kemaksiatan, bukan musik-musik yang malah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering mendengarkan musik-musik koplo atau K-pop. Kita jarang mendengarkan murotal Al-Quran. Padahal banyak sekali korik-korik muda, suaranya merdu-merdu, tapi kita tidak mau. Maka ini harus kita perbaiki. Dan lalu apa? Hati yang paling utama. Karena kenapa? Hati ini paling rentan. Kalau sudah hati berkarat, jangan harap hidayah masuk dalam hati kita kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hati ini ketika Allah tutup itu adalah ajab terbesar bagi kita. Jadi ajab yang Allah berikan bukan berupa kemiskinan, bukan berupa kematian, tetapi ajab yang paling besar Allah berikan adalah berupa karatan dalam hati. Kalau hati kita udah berkarat, hati kita udah keras, hati kita udah membatu, hati kita sudah kelam, ada orang yang mengingatkan, kita tidak akan mau menerima nasihat itu. Karena kenapa? Sudah Allah kunci pintu hati kita. Karena hati ini, ketika kita berbuat maksiat, maka akan Allah berikan satu titik hitam pada hati kita. Ketika kita berbuat maksiat lagi, Allah tanamkan titik hitam. Terus semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin banyak titik hitam, noda hitam dalam hati kita. Akhirnya apa? Kelam hati kita, hitam, menghitam, keras. Maka kalau ada orang yang mengingatkan, pakai jilbab ya. Ada orang mengingatkan untuk kita menutup aurat, untuk menyempurnakan menutup aurat. Apa katanya? Urusi aja dirimu sendiri. Kau jangan urusi orang lain, urusi aja dirimu sendiri. Ngapain kau urusin orang lain? Inilah tanda-tanda yang Allah tutup pintu hatinya. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Maka Ramadan ini adalah momentum kita untuk membersihkan kotoran atau karatan yang ada dalam hati ini. Lalu apa keistimewaan yang lainnya? Ada dua kegembiraan yang dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Apa dua kegembiraan itu? Yang pertama, kegembiraan orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka puasa. Bisa kita bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kita berpuasa kurang lebih sekitar 13 jam. Tenggorokan kering, tidak ada air yang masuk, yang mengalir ke tenggorokan kita. Perut kita lapar, kosong, karena tidak ada makanan yang masuk. Ketika masuk waktu berbuka, beduk berbunyi, suara sirine dibunyikan, di situ kita bersegera untuk berbuka. Ketika kita itu meminum seteguk air, maka
maka disitulah muncul kenikmatan itu tadi. Karena kenapa? Tenggorokan yang tadi awalnya kering, akhirnya dibasahi dengan air, maka timbul keceriaan dalam wajah kita, keceriaan dalam hati kita. Karena kenapa? Karena kita sudah berbuka. Kenapa? Itu artinya yang lain, kegembiraan yang lainnya, karena kita berarti sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kegembiraan yang lainnya? Kegembiraan yang kedua yaitu ketika kita berjumpa dengan Rabb kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita yakini, saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita ini dunia hanya sebentar, tidak lama-lama. Mungkin hari ini kita wafat, mungkin besok kita wafat. Kita tidak tahu kapan kita wafat dan di mana. Tetapi kalau kita mempersiapkan itu untuk bekal kita pulang nanti, ini adalah kesempatan kita. Allah berikan Ramadan ini untuk memperbanyak, mempersiapkan bekal kita untuk pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita maksimalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin, lalu kita wafat, maka bekal kita sudah cukup, maka timbul rasa kegembiraan. Karena kenapa? Kita melihat wajah Allah bergembira, melihat hambanya datang dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul rasa kegembiraan. Maka ini kegembiraan yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan pada bulan suci Ramadan. Apa kegembiraan yang terdapat pada bulan suci Ramadan? Banyak sekali yang kita temui, yaitu ada sekitar 10 keutamaan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana semua amalan kita dilipat gandakan. Maksudnya gimana? Semua amalan-amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu akan bernilai atau mendapatkan balasan pahala setimpal dengan orang yang melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan biasa. Jadi ini adalah momentum kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal ibadah dan berbuat baik dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momentum kita. Kalaulah kita tidak mampu memaksimalkan bulan ini, maka alangkah ruginya kita ketika keluarnya Ramadan, kita tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka mari sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ini seperti kita musim ibarat kalau pahala ini diganti, ibaratkan uang. Sekali kita berbuat kebaikan, uang kita dilipat gandakan. Mungkinlah kalau pahala ini Allah tampakkan, mungkin orang banyak yang berbondong-bondong untuk berbuat kebajikan di bulan Ramadan. Saking apa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan. Allah berikan secara obrak, secara berlebih. Untuk apa? Karena itulah tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang dengan membawa banyak amalan yang kita perbuat dan kita membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bulan Ramadan adalah utamanya adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Inilah yang sering dibacakan oleh para bilal pada saat sholat tarawih. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Jadi Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan adalah apa? Adalah untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Agar apa? Manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi banyak di antara kita yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini tidak dibenarkan. Karena Al-Quran diturunkan adalah fungsinya apa? Supaya kita tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan mari sama-sama kita mengisi bulan Ramadan ini dengan bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalaulah kita malas di rumah membaca Al-Quran, ada di masjid-masjid, hampir di semua masjid mengadakan yang namanya tadarus. Kita ikutkan. Dan membaca Al-Quran ini bukan hanya orang yang bisa menghafal saja, bukan hanya orang yang pasti membacanya, bukan hanya orang yang bisa lancar baca Al-Quran. Kita yang terbata-bata ini jangan malu, datang aja tadarus. Fungsinya apa? Ketika kita membaca ada yang mengkoreksi. Ketika nanti keluarnya Ramadan, bacaan yang kita tadi sebelumnya masih terbata-bata bisa diperbaiki bacaannya. Maka ini adalah momentum kita. Jangan sia-siakan. Mari sama-sama kita ramaikan masjid-masjid dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena banyak sekali keutamaan dalam baca Al-Quran. Bukan hanya orang yang fasih dalam baca Al-Quran saja, tetapi orang yang terbata-bata sudah Allah tentukan pahalanya. Seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat, pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata sudah Allah janjikan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Maka apa alasan kita tidak mau membaca Al-Quran? Umur kita sudah 10 tahun, kita hidup sudah 20 tahun, hidup kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Udah berapa kali kita melewatkan momentum Ramadan, tapi kita tidak bisa maksimalkan itu. Sampai umur 60 tahun kita tidak masih mau bisa membaca Al-Quran. Ada yang masuk kuliah belum bisa membaca Al-Quran. Tamatan dari aliyah, tamatan dari MTS, tetapi keluarnya apa? Tidak bisa membaca Al-Quran. Maka selama ini kemana saja? Pulang-pulang Ramadan yang kita lewatkan ini, selama ini kemana saja? Apakah kita di bulan kita isi Ramadan dengan tidur-tiduran? Tidak. Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Bukan hanya tidur-tiduran, menggunakan waktu kita dengan yang sia-sia. Rugi kita teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Allah belenggu setan-setan itu tadi supaya apa? Supaya kita mudah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah. Maka Allah belenggu setan-setan tadi. Dan ini adalah momentum kita, teman-teman. Dan Allah beri ini supaya apa? Karena kecintaan Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin taat lagi kepada Allah. Setelah keluar Ramadan, ketaatan-ketakwaan kita meningkat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Maksudnya ini apa? Yaitu adalah Allah memberikan kemudahan. Allah berikan kemudahan, sarana dan fasilitas untuk kita berbuat baik untuk menujunya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup pintu neraka, artinya apa? Allah tutup semua pintu kemaksiatan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bahkan kita kenal bulan Ramadan ini dengan bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Jadi apa? Sebesar apapun dosa kita,
Sebesar apapun dosa kita, baik dulu kita pernah berzina, pernah syirik kepada Allah, pernah melakukan dosa-dosa besar, sebesar apapun dosa kita, jika kita bersungguh-sungguh mohon ampun dan menangisi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, mustahil Allah tidak akan mengampuni. Contoh saja, orang tua ketika anak berbuat salah, mana orang tua tadi? Pergi kau sana, kata orang tua. Anak tadi menangis, mohon ampun sama mamanya, nangis sambil mohon maaf. Apa mustahil mamanya tidak memaafkan? Apa tega mamanya melihat anaknya menangis mohon maaf kepada orang tuanya? Nggak ada yang tega orang tua seperti itu. Itu masih manusia, apalagi Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita menangisi dosa-dosa kita perbuat, sebesar apapun dosa kita, lebih besar lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut kita untuk bertobat kepada Allah. Maka di Ramadan ini yang mungkin tahun lalu kita masih bermaksiat, masih melakukan kemaksiatan, gunakan Ramadan ini untuk melatih diri kita untuk berbuat kebaikan. Supaya apa? Ketika keluarnya Ramadan kita keluar dalam keadaan la'allakum tattaqun, dalam keadaan bertakwa. Itu yang kelima. Dan yang keenam yaitu terdapatnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar ini didapatkan pada saat seperti yang dijelaskan dalam hadis, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi banyak orang yang salah dalam memahami ini. Sehingga apa? Dia terawih, dia berbuat kebaikan pada malam harinya apa? Nanti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 baru mereka berbuat kebaikan. Padahal kalau orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar yang dianggap. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Maka terkadang manusia ini yang salahnya kita, banyak orang yang semangatnya di awal-awal Ramadan. Dan ini hampir di semua masjid kita lihat. Di awal Ramadan penuh, bahkan sampai BKM sampai buat tenda. Karena saking padatnya tadi masjid itu tadi, gak muatnya itu tadi. Terakhir dibuka tenda, digelar tenda. Untuk apa? Untuk memenuhi jamaah tadi yang membludak tadi. Ketika Ramadan kedua mulai berkurang, Ramadan seminggu udah berhabisan. Ini masih Ramadan keempat, saya lihat. Kita tengok, udah mulai susut masjid. Kemarin subuh padat, kayak udah sholat Jumat. Tapi ini kita lihat, udah mulai berkurang. Di masjid tempat saya itu, di masjid tempat saya, itu biasa paling banyak 6 orang subuh, paling banyak 6 orang. Kadang pernah lagi saya duet muadzin sama saya. Wah itu aja di koma saya imam. Tinggal kami berdua. Baru pernah sekali tuh tinggallah saya sendiri. Subuh terakhir karena udah gak ada kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak kita lihat di masjid-masjid kita, banyak sekali di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga ini kita pertahankan. Dan apa penyebab dari orang seperti ini? Yang Ramadan dia semangat, di akhir Ramadan mulai berkurang rasa semangat tadi. Karena kenapa? Dan inilah yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Seseorang yang sering berinteraksi dengan sesuatu, maka akan menghilangkan rasa sensitivitas kita. Contohnya apa? Misal, kalau dulu saya waktu sekolah dari SD, kita perhatikan itu SD mau masuk ke MTS mau masuk Aliyah.
Pertama-tama mereka masuk sekolah itu, tengok penampilannya, rapi, bersih. Bahkan kalau sepatunya kotor gitu mau ditunjang kawannya. Karena datang yang tadinya sekolah itu waktunya itu terlambat itu 7:05, jam 4 dia udah siap-siap. Jam 6 dia udah nyampe sekolah. Saking semangatnya. Coba kan udah sebulan 2 bulan. Masuk jam 7:05, datang jam 9. Itu karena kenapa? Karena udah terbiasa sama dia. Dan jangan sampai Ramadan ini seperti ini, berbahaya. Awal Ramadan dia semangat, di akhir Ramadan dia lemas. Padahal keutamaan Ramadan itu banyak di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Tetapi banyak orang yang meninggalkan 10 hari terakhir ini tadi. Maka ini harus sudah paham. Itu yang keenam, poin yang keenam. Poin selanjutnya itu poin yang ketujuh, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang paling mustajab untuk berdoa. Kenapa? Bulan Ramadan ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yaitu sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa orang-orang yang berpuasa. Dan ada 3 waktu yang dianjurkan untuk kita berdoa pada bulan Ramadan. Waktu yang pertama itu apa? Pada saat kita sahur. Bahkan banyak kita memperbanyak doa pada saat kita sahur. Waktu yang kedua pada saat kita berpuasa. Dan yang ketiga adalah ketika kita berbuka. Maka di 3 waktu ini banyak kita bermunajat kepada Allah, banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Semakin sering kita suka meminta kepada Allah, semakin sering kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah semakin sayang kita, semakin suka dengan kita. Beda dengan kita meminta kepada orang lain. Mungkin kalau kita minta kepada orang lain, sekali mungkin dikasih, 2 kali dikasih, mungkin 3 kali tunjang kita. Tapi beda dengan Allah, semakin sering kita meminta, semakin Allah senang, semakin Allah cinta kepada kita, semakin Allah ridha dengan kita. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Itu poin yang ketujuh. Poin yang ke-8 adalah bulan Ramadan adalah bulan pada saat bulan yang bertepatan dengan berbagi, identik dengan berbagi. Ini bulan Ramadan itu, mari kita sama-sama menyisihkan harta kita untuk memberikan bukaan kepada orang-orang yang berbuka. Sisihkan uang kita atau harta kita untuk sesama, untuk menciptakan rasa kecintaan kita pada sesama. Karena banyak keutamaan atau fadilah orang-orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Itu poin yang ke-8. Yang ke-9 yaitu adalah bulan yang mengajarkan tentang takwa. Sudah jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini Allah memberikan satu bulan yang bernama Ramadan adalah untuk apa? Untuk menjadikan kita insyaallah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita di Ramadan ini adalah untuk melatih kita, untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa, agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Alangkah celakanya kita jika keluarnya Ramadan kita tidak diampuni dosa kita. Kita sia-siakan Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah tempat kita, adalah bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk melatih diri kita
untuk menjadi insan yang bertakwa. Yang ke-10 yaitu adalah terdapatnya ibadah khusus. Contoh apa? Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran di masjid. Ini adanya apa? Adanya pada bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan lainnya. Kita lihat pada malam Ramadan, para bilal Subhanal Malikil Ma'bud. Di bulan yang lain mana ada? Terbunyi banyak lantunan ayat suci Al-Quran. Di setiap hampir di semua masjid melantunkan ayat suci Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Ramai malam itu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Inilah adalah ibadah khusus pada bulan Ramadan. Walaupun terkadang ya kita tak masalah sebenarnya tadarus setiap hari cuma di rumah juga. Ya sama aja, cuma inilah bedanya tadi. Mungkin itulah 10 dari keutamaan dari keistimewaan dan keutamaan pada bulan suci Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk menambahkan spirit kita untuk senantiasa beribadah serta memaksimalkan bulan suci Ramadan ini, dan jangan sampai kita keluar dalam keadaan tidak diampunkan dosa kita. Semoga kita semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini menambah ketakwaan kita, dan kita termasuk orang-orang beruntung nantinya ketika nanti ditinggalkan Ramadan, semua dosa-dosa Allah ampunkan dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa dan suci dari dosa maupun kesalahan. Mungkin hanya ini motivasi yang bisa saya berikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya baru belajar. Saya bukan ustaz, saya bukan seorang motivator, saya hanya seorang yang baru belajar ilmu. Lalu inilah prakteknya. Ibaratkan seorang anak yang ketika dia belajar di sekolah, dia pulang dia cerita kepada orang tuanya, itulah dengan saya. Dan tidak menutup kemungkinan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan tolong diberikan kritikan atau saran untuk kedepannya yang lebih baik. Dan demikianlah motivasi Jumat kita pada hari ini. Saya mohon apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian maupun dalam materi, saya mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, diri yang fakir akan ilmu, dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.